Kalau kita tidak mau witir dulu, begitu 20 rakaat kita pulang, kita mau witir ntar baru witir boleh. Jadi satu kali aja witir ya. Dan ini adalah bekal kita untuk bagaimana kita upayakan diri kita menatap ya sisa yang masih banyak bulan Ramadan ini dengan tatapan-tatapan tadabbur, tatapan-tatapan pemikiran, tatapan ta'amal, tatapan renungan, bahwasanya belum tentu ya. Jadi ini termasuk renungan, belum tentu tahun depan saya masih hidup, belum tentu tahun depan saya masih bisa berkumpul dengan bapak. Semuanya ya, belum tentu kita masih bisa bertemu seperti ini, masih bisa duduk beribadah, haji sama-sama, karena kita sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 7 sekarang. Di bagian atas, ya ayyuhal walad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil mutawatirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wa bil khusus Al-Ustaz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustaz Hidayat, Al-Ustaz Al-Hajj Saiful Hidayat, dan para asatiz serta ustadzat yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah, kita sudah memasuki hari yang ke-8 dari bulan Ramadan, dan kita terus menatap bulan Ramadan ini dengan penuh harap untuk bisa kita metik hasilnya pada saat hari kiamat dan besok setelah kita meninggal dunia. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab Ayyuhal Walad. Yang sebelumnya adalah kita bacakan dulu suratul Fatihah. Al-Fatihah tabi'an Allah yaqtahu lana futuhal arifin wa yufakihuna fid din wa yaj'aluna minal ulama'i wal muta'allimina al-amilin wa yahsyuruna fi zumratihim ya maulana rabbal alamin wa ila hadratin nabil mustafa wa habibillahil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa niat i'tikaf di masjid ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal waladu, wahai anak murid, al ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa pengamalan adalah satu kegilaan. Jadi ilmu yang kita pelajari sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, adalah dalam rangka kita beramal, berbuat, beribadah dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi bukan sekedar dengar tapi diamalkan. Jadi kalau tidak diamalkan tuh ilmu, ada saja bisa saja menjadi satu kegilaan namanya junun. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan ilmu tanpa pengamalan dan amal tanpa ilmu la yakun, tidak akan terjadi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang tidak pakai ilmu, dia beramal, maka amalnya itu tertolak, tidak diterima, karena kagak tahu ilmunya. Lebih masalah ibadah, nggak tahu ilmunya. Jadi kita harus belajar setiap saat. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yuhmiluka 'ala at-ta'ati la yub'idaka ghadan an-nari jahannam. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang tidak menjauhkan kamu hari ini dari perbuatan maksiat, ilmu yang kita tahu tetapi kita tidak pakai karena kita maksiat juga. Padahal yang kita ketahui perbuatan maksiat itu kan dilarang, dosanya begini begitu. Tetapi ilmu yang kita tahu tidak kita pakai, tidak menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, wala yuhmiluka 'ala ta'ah, dan tidak mendorong atau membawa kamu dari melakukan perbuatan taat. Ya. Tidak mendorong untuk perbuatan taat, membawa ketaatan. La yub'iduka ghadan, maka tidak akan menjauhkan kamu besok, pada hari kiamat. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Namanya lighad, ghadan sama ya. Untuk hari esok, hari kiamat. Jadi kalau belajar ilmu tidak menjauhkan dari perbuatan maksiat dan tidak mendorong untuk melakukan perbuatan taat, niscaya akan jauh kita, tidak akan jauh kita ghadan an-nari jahannam, dari neraka jahannam. Ujung-ujungnya adalah dilemparkan ke neraka jahannam, na'udzubillah. Wa idza lam ta'mal bi ilmikal yaum wa lam tudarik al ayyamal madiyah taqulu ghadan yaumal qiyamah farji'na na'mal salihah. Wa idza lam ta'mal, apabila engkau tidak beramal, berbuat, beribadah, bi ilmikal yauma, dengan ilmumu saat ini. Kalau tidak beramal saat ini, kapan lagi gitu. Karena kesempatan beramal, mencari kebajikan di dunia saat ini, dan kita ada di dunia cuma sekali, setelah itu selebihnya di akhirat. Kalau engkau tidak beramal dengan ilmu kamu saat ini, walan tudarikil ayyamal madiyah, engkau tidak akan menjumpai hari-hari yang telah berlalu.
Jadi hari-hari yang kita tinggalkan itu tidak bisa balik lagi, tidak bisa kita tarik lagi gitu untuk kita beramal, enggak bisa. Walaupun pada hakikatnya hari itu sama, jam waktunya sama, yang pasti bahwasanya kemarin subuh itu sudah berlalu, yang hari ini akan berlalu terus, berbeda dengan habis subuh besok ya. Yang sekarang akan terus tergulung waktu itu, sehingga kita tidak bisa mengukir lagi waktu-waktu itu dengan kebajikan-kebajikan. Mumpung kita ada saat ini yang merupakan waktu kenyataan kita ada di sini, dan kemudian masa yang akan datang yang merupakan cita-cita keinginan kita, inilah waktu-waktu yang masih bisa kita manfaatkan. Kalau sudah berlalu, ya sudah. Jadi apabila kamu tidak beramal pada saat ini dan tidak menjumpai hari-hari yang lalu, taqulu ghadan, niscaya engkau akan menyatakan besok, yaumal qiyamati, di hari kiamat, farji'na na'malu sholihan, kembalikanlah kami ya Allah, kami akan beramal soleh karena menyesal. Kembalikan kami. Dulu di dunia banyak kesempatan dan sudah banyak dalil-dalil petanda yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sudah diingatkan, kita lalai. Jadi begitu di akhirat minta dikembalikan ke dunia, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'malu sholihan, niscaya kami akan berbuat, beramal yang baik. Kagak bisa. Udah sampai di akhirat, penyesalan sudah tidak bisa lagi. Sudah sampai di kubur, enggak bisa lagi kita menyesal. Kalau menyesal sekarang, perbaiki kita. Fayuqalu, maka dijawab, dikatakan, ya ahmaq, ya ahmaku, wahai orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang bloon. Anta min hunaka taji'u, engkau dari sanalah engkau datang sekarang. Engkau tuh dari dunia dulu, sekarang udah akhirat, datangnya di dunia, beramalnya di dunia. Datang memetik hasilnya adalah sekarang. Dan engkau tidak punya apa-apa karena lalai dulu di dunia, disibukkan dengan masalah keduniaan semata-mata. Itu sudah tanggung jawab kamu pada saat ini. Itu disebutkan sebagai ahmak, orang bodoh namanya. Orang yang lalai, yang tidak beramal, tidak beribadah adalah orang bodoh. Ya ayyuhal waladu, wahai anak, wahai murid, ij'alil hilmata, ij'alil himmata firruhi, jadikanlah satu cita-cita tertinggi di dalam ruh, yakni hal-hal yang diinginkan. Himmah, ulul himmah minal iman. Ada satu pernyataan, tingginya cita-cita bagian dari keimanan. Cita-cita yang ingin kita peroleh di masa yang akan datang, kita rencanakan, kita cita-citakan, kita ingin gapai, itu adalah bagian dari keimanan. Karena sudah tergambar kita akan dapat ini, akan kita kerjakan ini. Jadi kerja karena direncanakan. Makanya suatu hal yang direncanakan jauh lebih baik daripada yang tidak direncanakan sama sekali. Kalau kita ingin membangun, biasanya membuat proposalnya. Apa-apa saja dalam proposal tersebut yang disebutkan, dibutuhkan, biaya apa saja yang dibutuhkan, salah satu bagian anggaran ya. Selain dari pendahuluan dan rentetan selanjutnya proposal. Ini rencana ya, rencana yang matang ya, sehingga pada saat kita pelaksanaannya itu
kita berangkat dari proposal tersebut. Ya. Nah, ini adalah perencanaan. Wal hazimata, dan jadikanlah hazimah, kekuatan tekad, fin nafsi, di dalam diri kita. Hazimah, ya, bagaimana kita di dalam hati betul-betul nih, bulan Ramadan kan gitu kita cita-citakan, kemudian kita tekad di hati untuk melaksanakan. Begitu sampai bulan Ramadan, ya sudah seminggu yang lalu sudah kita laksanakan. Tinggal habis itu kita evaluasi, udah maksimal belum tuh 7 hari kita melaksanakan. Bagian mana yang kurang, kita checklist dan kita tambahkan. Karena masih ada kesempatan kurang lebih 4 minggu lagi, kita masih bisa memperbaiki kekurangan, menambali kekurangan-kekurangan kita. Maka ada tadi salah satu doa yang dibacakan oleh imam kita, yakni Allahumma jebur li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambalkanlah, ya tutuplah kekurangan umat Nabi Muhammad. Ini adalah tambahan yang kita menutupi kekurangan tersebut. Itu tanamkan di dalam hati hazimah, kekuatan tekad. Wal mauta, artinya ij'alil mauta waj'alil mauta asalnya, dan jadikanlah kematian fil badani, di dalam badan kita, di dalam jasad kita. Kita sekarang bisa bergerak, kita sekarang kuat, kita sekarang hebat, tetapi kemudian kita akan mati. Kemarin sudah diingatkan, isma syita fa innaka mayyitun, hiduplah sekehendak kamu, maka sesungguhnya kamu itu akan menjadi mayit. Kita akan mati, jasad kita akan lemah, jasad kita tidak ada gunanya setelah ditinggalkan nyawa. Badan kita akan menjadi santapan cacing-cacing tanah saja, akan menjadi makanan belatung tanah saja, yang akhirnya menjadi tengkorak kita, dan akan rapuh tengkorak tersebut, akhirnya habis, kita tidak ada apa-apanya. Itulah akhir perjalanan kehidupan jasad. Badannya kita bangga-banggakan, kita kuat, kita hebat, kita ganteng, kita cantik, gilirannya adalah akan menjadi romim, akan menjadi debu semuanya, akan menjadi menjadi halus, karena tulang-tulangnya juga akan rapuh dan akan menjadi halus. Ini kematian harus ada senantiasa kita pikirkan. Lianna manzilaka, itu bukan manziluka, itu karena ada anna. Lianna manzilaka al-qabru, karena tempat kamu itu adalah kuburan. Ya, rumah kamu itu adalah kuburan yang cuma seukuran 1 ya, atau setengah meter kali 2 meter ya. Nah, ini rumah kita yang sesungguhnya, rumah masa depan, kuburan. Sehingga orang-orang rugi kalau tidak mempersiapkan untuk kuburan. Maka ada satu pernyataan nanti di dalam tasawuf lain dikemukakan bahwasanya bangunlah kuburan kalian, hiasi kuburan kalian dengan amal. Dari sekarang kita sedang menghiasi kuburan kita dengan amal kebajikan, termasuk duduknya kita di majelis taklim ya, pada saat setelah subuh sampai isyraq, atau yang tidak bisa berhalangan setengahnya, seperempatnya silahkan aja ya, kalau memang ada halangan yang harus dia lebih dahulukan. Jadi kuburan itu sebagai rumah kita. Wa ahlul maqabiri, dan penduduk kubur, orang yang sudah duluan meninggal, dan kita akan menjadi penduduk kubur juga. Wa ahlul maqabiri, dan penduduk kubur, yantadirunaka, menunggu kamu masuk ke dalam kubur. Kapan kita akan meninggal? Ditunggu ahli kubur ya. Fi kulli lahdatin, pada setiap saat
mata tasilu ilaihim, kapan engkau akan sampai kepada mereka, kepada ahli kubur? Kapan akan mati? Ahli kubur menunggu kita. Iyyaka antasila ilaihim, ya, hati-hati dan hati-hati atau awas gitu. Iyyaka, awas, antasila ilaihim, engkau sampai kepada mereka kalau engkau sudah mati, bila zadin, tanpa membawa perbekalan, ya, zad, ya, dan sebaik-baik perbekalan, wa khairuz zad at-taqwa, sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan, kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang pertama, radhiyallahu anhu, hadhil ajsadu, badan ini adalah kopasun, laksana sangkar, kopasut tuyuri di situ, ya, yakni sangkar burung, kandang burung, kurungan burung. Jadi badan ini laksana sangkar burung. Au istabalud dawabi, atau laksana kandang binatang, ya. Dawab yang melata, kalau burung kan yang terbang, ya. Laksana kandang binatang. Fatafakkar, maka fikirkanlah, fi nafsika, di dalam dirimu, min ayyihima anta, dari mana kamu, apakah kamu dari kandang burung, sangkar burung, atau dari kandang binatang, dari mana kamu akan datang, ya. Kalau burung bisa terbang ke sana kemari, kalau binatang ya binatang, ya, tidak berpikir, ya. Yang diungkapkan sebagai orang yang dungu tadi, ya, yakni apa namanya, abal, lebih sesat daripada binatang ternak. Tinggal lihat kita nanti akhirnya datangnya dari mana, atau datangnya dari kandang burung, atau sangkar burung, atau kandang binatang. In kunta, seandainya kamu datangnya, seandainya kamu minat tuyuri, termasuk dari burung-burung yang dari kandang burung tadi, al-alawiyati, yang tinggi digantung, fahina tasma'u tinina tabli, pada saat kamu mendengar ada semacam yang mengagetkan, semacam pukulan tambur namanya, ibli, kan kaget tuh, ya. Irji'i ila rabbika, atau panggilan Allah lah. Pada saat engkau dengar panggilan Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, tatiru sa'idan ila antak uda ila a'ali urujil jinan, engkau akan terbang begitu mendengarkan irji'i ila rabbiki, engkau akan terbang so'idan, naik, ila antak uda, sehingga engkau bisa mencapai tempat, engkau bisa duduk fi a'ali burujil jinan, yakni di tempat atau samping burujil jinan, yakni di tempat al-jinan, surga, ya. Jadi jinan, surga ada di halaman surga, terbangnya ke sana. Jadi jinan dari jannah, ya, jannatani, jinan, ya. Surga artinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahmani min mauti Sa'id bin Mu'adin, bergoncang arsy Rahman, tempatnya Rahman yang Maha Rahman Allah, min mauti, karena kematian Sa'd bin Mu'adin, Sa'ab bin Mu'ad,
wal iyadu billahi. Dan yang kedua sudah begitu tadi, arus bergoyang karena Sa'ad bin Mu'adz adalah orang soleh. Yang kedua, wal iyadu billah, berlindung kepada Allah. In kunta minad dawabi, kalau engkau adalah dari binatang yang akan keluar dari kandang binatang. Mengapa binatang? Karena binatang itu penyebutan untuk orang-orang yang tidak beramal, yang ahmak tadi, yang bodoh. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan mereka itu lebih dahsyat, lebih parah, lebih sesat dari binatang ternak. Ya. Kalau binatang ternak, namanya binatang itu pada saat hari-hari korban Idul Adha bisa disembelih. Kalau orang kayak binatang, kagak berpikir. Itu kan disebutkan sebelumnya adalah bahwasanya sebelum ayat tersebut disediakan bagi muiddat, yakni mereka mempunyai mata, mereka mempunyai lahum qulubun. Ada sebelumnya itu ada ayatnya, saya lagi lupa ya. Mereka mempunyai hati, orang-orang yang mempunyai hati ya. La yaqahuna biha, tetapi mereka tidak mendalami ayat-ayat Allah dengan hati itu. Padahal potensi untuk tahu, untuk berilmu Allah sudah berikan alatnya, tetapi kagak mau dipakai. Kayak kemarin kan punya alat-alat senjata pemberani ya, ada singa serigala di hadapan, kagak dipakai, jadi terkam sama serigala tersebut ya. Jadi punya hati nurani, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Walau ma'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tetapi tidak digunakan bagaimana mata tersebut untuk memandang, melihat ya. Pandangan-pandangan, tatapan-tatapan, harapan, tatapan-tatapan. Ramadan ini adalah bulan istimewa. Kita lihat bulan ini lain dengan bulan yang lain, ini tatapan. Tidak memandang dengan mata-mata mereka. Lahum qulubun la yaqlahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat Allah, ayat-ayat Allah. Disebutkan disitulah ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama persis seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dibandingkan dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa di dalam kehidupan ini karena terbius dengan kenikmatan dunia, dengan kebutuhan dunia. Akhirnya bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang melupakan untuk melaksanakan ibadah. Di akhirat ada orang yang beralasan bahwasanya kami tidak bisa beribadah karena kami sakit-sakitan. Sakit enggak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian ditampilkan Nabi Ayub yang sakit. Yang sakitnya adalah lebih parah daripada sakit kita. Tetapi dia masih tetap ibadah. Jadi kagak ada alasan begitu sakit kagak beribadah. Kagak ada alasan. Kalau udah parah udah kagak tahu dah. Kan masih ada kesempatan. Enggak bisa diri, duduk. Enggak bisa duduk, rebah. Enggak bisa rebah, miring. Yang enggak bisa dengan alamat mata saja kalau sholat nih ya. Jadi tetap beribadah. Kemudian ada lagi yang mengemukakan bahwasanya kami sibuk mengurus harta kekayaan, harta benda di dunia sehingga tidak bisa ibadah. Kemudian ditampilkan siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman.
Bahkan suatu saat Nabi Sulaiman itu mengajukan permohonan untuk memberikan makan kepada ikan di lautan. Kasih makan kepada ikan di lautan, akhirnya kagak sanggup juga sih. Ya, ikan di lautan begitu banyak dikasih makan. Ya. Siapa yang lebih kaya? Saking kayanya termasuk Nabi Sulaiman. Tidak ada yang lebih kaya dari Sulaiman, tetapi dia tetap ibadah. Dia tetap beriman. Ada lagi yang beralasan bahwasanya kami tidak bisa ibadah karena kami miskin, kami fakir, kami sibuk mencari uang. Siapa yang lebih miskin dari Nabi Isa? Nabi Isa tidak punya apa-apa, miskin sekali, jalan ke sana kemari. Maka Al-Masih itu artinya di kakinya, telapaknya itu agak rata karena jalan. Nabi Isa itu susah. Siapa yang lebih susah dari Nabi Isa? Tidak ada alasan untuk tidak beribadah karena kesusahan. Jadi dalam setiap keadaan, kita kaya, kita miskin, kita sakit, itu adalah kita wajib untuk beribadah kepada Allah yang sudah ditentukan. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji Baitullah, ini wajib untuk kita laksanakan. Jadi nggak ada alasan udah kita mau macam-macam di akhirat ya. Nah, kalau kamu minat tuyuril alawiyah fahina tasma'u tina qabli irji'i ila rabbiki tatiru su'idan ila an taquda fi 'alil burujil jinan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ya ihtazza ya arsyur rahman ya min mauti Sa'id bin Mu'ad. Dan tadi kal an'am bal hum adall. Fala ta'manin tiqalaka. Janganlah engkau merasa aman. Janganlah engkau merasa aman, tenang-tenang aja gitu, merasa aman. Intiqalaka, perpindahan kamu, min zawiyatid dari pojok rumah, dari satu rumah lah pojok rumah, ila hawiyatin nar, ke lembah neraka. Jangan kau merasa aman keberadaanmu di dunia, dari yang enak-enak dunia tadi rumah, kemudian antara rumah dan lembah neraka, jangan merasa aman. Karena kalau merasa aman, ini sebagai pertanda bahwasanya kita akan masuk ke lembah neraka. Waruya, dan diriwayatkan Annal Hasan al-Basriyya, bahwasanya Hasan al-Basri rahimahullah, rahmat Allah kepadanya ta'ala, u'tiya, diberikan syurbata ma'in baridin, satu tegukan minuman, satu minuman air yang sejuk. Fa'akhadal qadha, maka diambil cangkir dari minuman tersebut. Di dalam cangkir ada airnya. Wa ghusya alaihi, kemudian semacam disiramkan atau diratakan kepadanya, disiramkan. Wa saqata, dan dia terjatuh, min yadihi ya, wa saqata, dan jatuh, min yadihi, dari tangannya, atau dia terjatuh lah, kelenger habis itu. Habis air itu dia terima, dia kelenger ya. Falamma afaqa, maka pada saat dia sadar, afaqa ini dari kelenger kemana, ingat ya, pada saat dia ingat afaqa. Qila, dikatakan, ditanyakan kepada siapa tadi ya, Hasan al-Basri, ditanyakan kepadanya, malaka ya Aba Sa'idin, apa yang terjadi kepadamu wahai Abi Sa'id?
Ya disebutkan dengan Nabi Sa'id, orangnya dia juga tadi yang minum air menuangkan air itu, meratakan air ke mukanya. Apa yang terjadi padamu ya Abu Sa'id? Qala, dia menjawab, zakartu, aku ingat pada saat ya diberikan air tersebut, aku ingat saat aku menyeramkan. Zakartu amniyata ahlin nari, harapan, amniyah, harapan, ya. Ahlin nari, ahlin nar, ahli neraka, harapan ahli neraka. Yaquluna, mereka berkata ahli neraka, li ahlil jannah, kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Ini ayat dalam surah yang ketiga ini, ya. Di dalam surah yang ketiga nomor ayat ke puluhan 40 sekian apa. An afidu alaina, berikanlah, tuangkanlah kepada kami, minal ma'i, dari air, berikanlah kami air, au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah berikan rizki kepadamu, yang Allah memberikan makanan-makanan surga. Jadi di akhirat nanti, kalau di dunia ada telekonferensi jarak jauh, kita bisa melihat anak kita, teman kita, saudara kita melalui HP. Di akhirat begitu pula, bahwasanya walaupun jarak surga dan neraka jauh, tetapi bisa saling berbincang. Ini dalam surah Al-A'raf ya, kalau salah, dalam surah Al-A'raf ya. Ini supaya ahli neraka ini minta, enak banget hari surga, kita disiksa di sini panas banget luar biasa. Ya, kemudian begitu lihat disampaikan, wahai penduduk surga, berikanlah kami minuman, makanan sedikit aja berikan kepada kami untuk meringankan beban kami. Ya. Tapi dijawab oleh ahli surga, Allah mengharamkan minuman dan makanan kepada kalian karena kalian sudah dipastikan sudah berada di neraka, tidak bisa lagi. Ya, sudah Allah tentukan kalian masuk ke dalam neraka. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai murid, lau kanal ilmul mujarradu, seandainya ilmu al-mujarrad, ilmu yang semata-mata ilmu namanya, tetapi tidak dikaitkan dengan amal, namanya ilmu al-mujarrad, semacam kita konsep atau semacam transfer, ilmu bisa ditransfer, diajarkan, artinya bukan ditransfer begitu aja, dipindahkan dari satu kepala ke kepala lain, bisa jadi ilmu kita bisa banyak. Tetapi amal ini adalah kesadaran akan pentingnya ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu tersebut kita beramal. Jadi tidak bisa di dalam Islam berilmu kemudian tidak beramal. Ya, kalau ada ilmu ya beramal. Kalau ilmu mujarrad, kafian laka, sudah cukup bagimu. Merasa sudah punya ilmu, udah pintar, bisa jawab apa aja. Ya, tapi kerjanya nol. Ya, tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan umat. Kalau ilmu mujarrad, ilmu yang lepas dari pengamalan itu, engkau merasa cukup, wala tahtaju ila amalin siwa, dan engkau tidak butuh untuk bekerja selain ilmu itu. Ya, cuma ilmu saja, tapi enggak butuh kerja, enggak butuh amal. Lagana, niscaya adalah nida'u, seruan, panggilan, hal min sa'ilin, siapa yang mau meminta, hal min mustaghfirin, siapa yang mohon ampun, hal min taibin, siapa yang ingin bertobat. Itu kan ada setiap malam Allah turun ke bumi ini, ya, di malam jam 2 terus sampai subuh. Allah mempertanyakan kepada hambanya,
hal min sa'ilin, ada enggak yang mau minta? Hal min mustaghfirin, ada enggak yang mohon ampun, yang minta ampun, ya. Kemudian hal min taibin, ada tidak yang bertobat? Dan itu setiap malam, ya, apalagi malam bulan Ramadan. Setiap malam Allah tawarkan itu, apa saja yang kita minta, dosa apa saja yang kita mohon diampuni, kita bertobat, Allah akan berkenan karena Allah tawarkan, ya. Bagaimana permintaan tersebut, ya, bisa kita laksanakan, ya. Nah, kalau memang ilmu tadi tanpa ada kaitannya dengan amal, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut doian, sia-sia dong kalau begitu. Kita nggak perlu meminta kalau gitu, kita nggak perlu istighfar, nggak bisa. Harus kita lakukan minta, harus kita melakukan istighfar, harus kita lakukan tobat. Nah, semuanya akan sia-sia kalau tidak ada kaitannya dengan amal. Bila faidatin, semuanya akan sia-sia tanpa faidah. Waruya, dan diriwayatkan anna jama'atan minas sahabati radhiyallahu alaihim ajmain, bahwasanya para sahabat ridha Allah kepada mereka semuanya, zakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menyebut Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ridha Allah kepada Umar dan Abdullah. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul, di hadapan Rasul disebut-sebut Abdullah bin Umar. Faqala, maka Nabi bersabda, nikmar rajulu mestinya, ya. Nikmar rajulu huwa, nikmar rajulu huwa, nikma ajrul amilin. Itu di Quran ada nikma ajrul amilin, sebaik-baik ganjaran orang yang beramal itu ajru, ya. Setelah itu bukannya ajri, ya. Jadi ni'mar rajulu, sebaik-baik seseorang, huwa adalah dia, yakni Ibnu Umar, anaknya Umar tadi, Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil laili, ya. Seandainya dia itu mau untuk sholat di waktu malam, ya. Ini sih para sahabat kan ahli sholat di waktu malam, ahli tahajud semuanya, ya. Seandainya sebagus-bagus orang itu adalah dia, kalau kemudian ditambah dengan sholat di waktu malam, begitu kali maknanya, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, li rajulin min ashabihi, kepada seseorang dari sahabatnya, ya fulanu, wahai si anu. Fulan itu artinya si fulan, si anu, ya. Nggak sebut namanya khusus, wahai si anu, la tukthirin nauma bil lail, jangan engkau banyak tidur di waktu malam. Di wa minal laili fatahajjad, sebagian dari waktu malam tahajud, ya. Jangan banyak tidur di waktu malam, ya. Fa inna kathratan naumi bil laili, karena banyak tidur di waktu malam, yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, meninggalkan waktu malam itu, meninggalkan sahibahu, akan orang yang tidur di waktu malam itu, fakiron, membiarkan mereka menjadi fakir, menjadi kagak punya apa-apa, fakir. Fakir itu lebih parah dari miskin. Ini diibaratkan fakir nggak punya amal, sebab, ya, kemarin disebutkan dengan muflis istilahnya, bangkrut, kagak punya apa-apa, ya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat.
Di hari kiamat orang yang kagak bangun malam, kagak tahajud, ya cuma sekedar dapat dari pahala yang lain, ya, tapi miskin pada dasarnya, fakir dia. Ini pentingnya adalah bangun malam, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat macam-macam di tengah malam. Kita bangun sebelum subuh sampai subuh. Jadi sampai subuh waktunya, ya, begitu subuh udah hilang. Ya, untuk qiyamul lailnya. Sebelum waktu subuh kita masih bisa qiyamul lail. Kalau sekarang misalnya subuh udah pukul 4 lewat 40 menit, itu pukul 4 lewat seperempat masih ada tahajud, ya. Kita masih tahajud 15 atau 20 menit lagi dengan witir. Jangan lupa witir, tutup dengan witir. Kalau ini di luar bulan Ramadan, ya. Kalau di bulan Ramadan kan witirnya udah witir pada saat tarawih tadi. Jadi begitu sholat sunnah malam tambahan lagi jangan pakai witir. La witrani fil lailati, tidak ada dua witir di waktu malam, kata Nabi. Ya, tidak ada satu malam itu ada dua witir. Kalau ada witir tadi pada saat sholat tarawih, nanti enggak witir lagi. Kalau kita tidak mau witir dulu, begitu 20 rakaat kita pulang, kita mau witir ntar baru witir, boleh. Jadi satu kali aja witir, ya. Dan ini adalah bekal kita untuk bagaimana kita upayakan diri kita menatap, ya, sisa yang masih banyak bulan Ramadan ini dengan tatapan-tatapan tadabbur, tatapan-tatapan pemikiran, tatapan ta'amal, tatapan renungan, bahwasanya belum tentu, ya, jadi ini termasuk renungan, belum tentu tahun depan saya masih hidup, belum tentu tahun depan saya masih bisa berkumpul dengan bapak. Semuanya, ya, belum tentu kita masih bisa bertemu seperti ini, masih bisa duduk beribadah, haji sama-sama, karena kita sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan kita sih tetap panjang umur, sehingga kita bisa mengulang-ulang kegiatan seperti ini, mengulang-ulang qiyamul Ramadan, tarawih, mengulang-ulang tahajud di bulan Ramadan, mengulang-ulang bersedekah di bulan Ramadan, mengulang-ulang tilawatil Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau memang Allah menghendaki lain, adalah urusan Allah. Makanya perlu kita sungguh-sungguh benar-benar maksimalkan, paksakan selama kita masih sehat dan tidak ada halangan, kita ibadah. Rangkaian ibadah kita variasikan, kita berbanyak untuk beribadah. Habis kita ngaji, barangkali kita belum ngantuk, kita bisa tilawah di rumah begitu pulang. Ya, kita bisa, yang kerja masuk jam 7, jam 8 saya masuk jam 7, berarti saya habis ini langsung ke tempat pekerjaan saya. Ya, masih ada waktu, ya, masih ada kesempatan, kita manfaatkan, ya, detik-detik di bulan Ramadan ini untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada kesempatan berikutnya besok, ya ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian dari malam hari, ya, kau laksanakan tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak, yang sunnah bagimu. Tapi bagi Nabi adalah satu kewajiban, beliau tidak pernah meninggalkan tahajud, ya. Asa supaya engkau akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan di dunia, menyenangkan, kehidupan di akhirat. Begitu pula akan kita lihat pada kesempatan yang berikutnya akan kita sambung. Cuma sekedar ini, ya, bisa kami sampaikan dalam waktu, ya, sampai Isra lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima semua amal kebajikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada gilirannya Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.